Baiklah, kali ini kita akan mengoperasikan kompaktor. Ini adalah proses proyek yang dilakukan di Payakumbuh. Itu adalah kompaktor yang kita observasi pada hari ini. Ini adalah bentuk fisik dari kompaktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Ma'ruf, NIM 19074007. Baiklah, kali ini kita akan menobservasikan alat berat yang ada di belakang saya ini, yaitu kompaktor. Ini adalah komponen kompaktor yang bernama drum roller. Yang ini adalah frame. Yang ini adalah bernama head lamp rake. Yang di atas ini adalah kompon. Yang di depannya adalah engine-nya. Yang terakhir nama komponen itu ini adalah wheel. Jadi itu ada beberapa fungsi kompaktor, yaitu vibrator roller berfungsi sebagai sebuah media untuk menggilas aspal beton saat membangun jalan raya. Dengan begitu permukaan jalan raya bisa lebih rata serta lebih kuat menampung berbagai kendaraan besar yang lewat. Selanjutnya itu alat berat ini bisa digunakan sebagai sebuah pembasah sehingga medan yang dikerjakan bersih dari debu yang berterbangan. Terdapat tangki air berkapasitas 25 liter di alat berat ini. Vibrator roller juga berfungsi untuk mencegah menumpuknya kotoran dari debu. Fungsi lain dari alat berat ini adalah memadatkan serta meratakan struktur pada permukaan tanah sehingga akan lebih kuat menyangga berbagai beban di atasnya. Dengan banyaknya fungsi yang dimiliki oleh alat berat ini, tidak heran kalau vibrator roller atau kompaktor sering ditemui di berbagai proyek pekerjaan konstruksi. Cara kerja alat berat yang satu ini, pengecekan yang harus dilakukan sebelum pengoperasian. Sebelum memulai pengoperasian, pengecekan yang harus dilakukan sebelum pengoperasian yaitu sebelum mulai dioperasikan harus dilakukan pengecekan terhadap kondisi mesin terlebih dahulu. Hal ini sangat penting untuk memastikan kondisi mesin dalam keadaan aman saat dioperasikan. Beberapa pengecekan yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan terhadap bahan bakar dan memastikan bahan bakar vibrator roller terisi penuh. Tangki untuk menyimpan bahan bakar juga harus diperiksa dan dipastikan tidak adanya kebocoran yang bisa mengakibatkan kebakaran. Kondisi mesin, oli mesin, tangki air, koneksi kabel, serta semua komponen alat berat ini harus diperiksa dan dipastikan sudah ada di posisi yang tepat serta sudah terpasang dengan rapat.
Selanjutnya itu batang kemudi alat berat itu juga perlu diatur terlebih dahulu. Cara mengatur batang kemudinya adalah mengencangkan baut yang ada di atas batang tiang. Selanjutnya itu mesin factory roller atau kompaktor juga perlu dipastikan sudah ada di tanah datar saat melakukan seluruh pengecekan tersebut. Setelah semua pengecekan selesai dilakukan, operator harus mengikuti petunjuk untuk mengoperasikan alat berat ini dengan benar dan aman. Ada beberapa langkah untuk mengoperasikan alat kompaktor ini. Pertama itu, tuas gas harus diatur terlebih dahulu di posisi yang minimum dengan tujuan tarikan gasnya tidak akan terlalu kencang saat mesin kompaktor mulai dijalankan. Kedua itu, katup di tangki bahan bakar juga harus dibuka sehingga bahan bakar alat berat ini bisa turun dan mencapai mesin. Ketiga itu, nyalakan mesin kompaktor dengan cara memutar kunci hingga mencapai posisi on. Kemudian tuas perlu ditarik sehingga mesin alat ini bisa dihidupkan. Setelah mesin tersebut hidup, dalam keadaan hidup, operator harus memanaskan selama 5 hingga 10 menit. Setelah dipanaskan, oli mesin akan menjadi lebih rata dan mesin siap untuk digunakan. Sekarang kita bisa mengatur tuas sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu, operator juga bisa menggunakan batang kemudi di bagian mesin sehingga mesin alat ini bisa lebih mudah untuk diarahkan selama pemadatan tanah berlangsung. Demikian hasil observasi pada hari ini. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.